Sedangkan misinya yang pertama mewujudkan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, yang terakhir dan berwawasan ke depan. Dan yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efisien. Kemudian misi yang keempat, interview dengan Bapak Toyib SPG. Program unggulan yang ada di SMP Negeri 20 Sari, khususnya yang berkaitan dengan kesiswaan itu apa sih? Jadi 5 tahun ke depan bukan hanya kegiatan ekstra sebetulnya, tapi saya berharap kepada mutu yang dimaksud meliputi kegiatan ekstranya bagus, lingkungannya mendukung, lingkungannya sudah oke ya. Kemudian kemampuan akademisnya juga mumpuni. Sebetulnya 5 tahun ke depan saya berharap. Ya teman-teman, itulah tadi hasil wawancara kita bersama Kepala SMP Negeri 20 Sari. Sekarang kita lanjut ke acara berikutnya. See you! Di belakang saya ada keramaian. Mari kita tanya-tanya sedikit. Selamat pagi, Pak. Pagi, ya. Boleh saya mengganggu waktu sedikit? Kira-kira apa yang sedang Bapak lakukan? Untuk program K3 ini merupakan salah satu program sekolah di mana untuk K3 yang setiap bulan dilakukan penilaian untuk menentukan siapa atau kelas mana yang terbaik dalam melaksanakan K3. Terus apa tujuannya Bapak melaksanakan K3? Paling tidak dengan adanya K3 kita bisa melatih anak-anak untuk berlatih kebersihan. Dilaksanakan pada waktu momen apa, Pak? Untuk K3 sekolah kita SMP 20 Sari itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Ada jam khusus K3. Yaudah, terima kasih Pak atas waktunya. Benda bergetar bolak-balik. Kedua, benda bergetar melalui titik keseimbang. Jadi bisa disimpulkan pengertian getaran adalah gerak benda bolak-balik melalui titik keseimbang. Paham? Paham. Kalian anggap aja ini bandul. Cara mencari satu getaran dari A ke B 1/4 getaran. Dari B ke C 2/4, 1/4, 2/4. Kalau 2/4 berarti masih setengah getaran. Ini tengah kan? Berapa? Kakak ulang. Satu getaran. Kakak mulai dari sini. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitra Hilma Safitri. Sekarang kita sudah berada di sebuah ruangan yang sedang melakukan suatu kegiatan. Mari kita tanya sama pembina dari kegiatan ini. Selamat siang Pak. Oh iya, selamat siang. Ini sedang ada kegiatan apa ya? Ini namanya program tutorial sebaya. Jadi anak-anak yang ikut kegiatan sains fisika, mereka mencoba menurunkan ilmunya pada teman-teman yang lain biar semakin memperdalam. Selama ini programnya apa aja? Pertemuan rutin biasa, anak-anak memperdalam materi yang sudah dipelajari atau mempelajari materi yang baru. Kemudian juga melakukan praktikum di laboratorium IPA. Kemudian
kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetisi, misalnya olimpiade, fisika dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa ya Pak. Ya teman-teman, itulah tadi kita sudah mengetahui kegiatan yang sedang dilakukan saat ini. Sampai jumpa lagi di ekstrakurikuler berikutnya. See you. Kalian terjauh yang ditempuh oleh suatu benda bergetar. Kedua periode. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencari satu getaran. Matahari sebagai pusat tata surya, ya seperti yang kalian lihat ini adalah matahari yang berada di tengah. Kenapa? Karena memiliki massa yang lebih besar daripada massa planetnya, ya. Ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu tentang susunan lapisan yang ada pada matahari. Ya. Yang pertama yaitu inti matahari. Ini yang dilihat adalah inti matahari. Ya, kemudian ini adalah kronosfernya, kronosfer dari matahari. Ya, kemudian benda langit yang berikutnya yaitu tentang planet. Ya, planet. Ada berapa planet? Ada 8 planet. Ya, seperti yang kalian lihat ini. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Ya, kemudian Life's like this. That's the way it is. Siapa di antara kalian yang tahu macam-macam bangunan tunjuk jari? Oh ya, silakan Marisa dijawab apa saja? Satu kerucut, ada balok, tabung, bola, sudah tadi. Limas, kubus, prisma, ya itu macam-macam bangun ruang. Nah, Bapak membawa contoh bangun ruang. Apa ini bentuknya? Kubus. Ya, ini adalah contoh bangun ruang kubus. Kubus ini, bangun ruang kubus ini ada bagian-bagiannya. Ya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitra Hilma Sabitri. Kali ini kita akan sedikit bertanya-tanya tentang ekstrakurikuler yang sedang berlangsung di dalam. Mari kita ini sedang ekstrakurikuler apa ya Pak? Ini sedang ekstrakurikuler sains matematika. Apa sih Pak tujuannya dari sains matematika ini? Oh ya, tujuannya adalah ini untuk melatih siswa-siswi yang ada di SMP 20 Sari supaya lebih terampil, lebih pintar, lebih cerdas dalam bidang matematika. Kemudian ada nggak sih materi yang Bapak sendiri sulit untuk menjelaskan kepada siswa-siswi sehingga siswa-siswi pun menjadi sulit untuk memahaminya? Alhamdulillah selama ini tidak ada. Ya, jadi semuanya materi-materinya bisa diselesaikan dengan baik oleh siswa. Kemudian nanti ini ada tugas untuk kalian mengerjakan jumlah dari masing-masing bangun ruang, ya. Teman-teman, itulah tadi wawancara kita bersama pembina dari ekstrakurikuler matematika. Sekarang kita akan lanjut ke ekstrakurikuler berikutnya. See you.
Apa tujuan Ibu mengadakan ekstrakurikuler biologi ini, Bu? Nah, ya, tujuannya satu untuk memperdalam pengetahuan siswa tentang biologi, ya, memperdalam tentang biologi yang mungkin kemungkinan ketika pembelajaran mereka masih belum paham, di sini bisa lebih digali lagi. Kemudian untuk praktek-prakteknya juga, ya, untuk praktek-prakteknya kemungkinan yang belum di-cover pada jam pembelajaran nanti bisa di-cover di sini. Dan yang terakhir untuk menyiapkan mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Kemudian apa manfaat mengikuti ekstra ini? Ya, manfaatnya siswa-siswinya atau peserta didiknya nanti bisa memperdalami biologi lebih dalam lagi. Jadi yang belum paham di sekolahan, Ibu mengharapkan di sini bisa lebih paham. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya. Siap. Ya. Menurut kelompok kami, gambar yang didapat seperti ini. Adapun bagian-bagian sel tumbuhan. 1. Membran sel. 2. Dinding sel. 3. Plastida. 4. Kromosom. 5. Sitoplasma. 6. Inti sel. 7. Vakuola. Halo, selamat siang teman-teman. Ya, sekarang di belakang kita ada yang sedang latihan drum band. Kita akan tanya-tanya sedikit mengenai drum band ini. Mari ikut saya. Ini latihan drum band rutinitas atau memang ada acara di suatu tempat yang untuk latihan khusus gitu, Bu? Latihan ini memang biasa. Ini sudah sebuah rutinitas. Drum band itu setiap seminggu sekali atau 2 kali kami selalu mengadakan latihan. Tujuannya supaya memang sewaktu-waktu ada kegiatan di mana mereka minta kita tampil, kita sudah siap. Tuh. Terus tujuan diadakannya Eskul Drum Band ini untuk apa ya, Bu? Ya, terutama untuk mengembangkan potensi mereka. Kita tahu bahwa di SMP 21 itu banyak anak yang punya potensi dalam bidang seni, dalam bidang suara, tapi mereka tidak bisa tersalurkan. Maka salah satunya adalah dengan cara adanya Eskul Drum Band ini untuk mengembangkan potensi seni mereka.
ekstrakurikuler batik. Mari ikuti saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa sih tujuan Bapak mengadakan ekstrakurikuler batik ini? Ya, tujuan utama adalah untuk mengenalkan apa itu batik pada anak-anak, yaitu tentang proses pembuatan batik sendiri, baik itu batik tulis, batik cap, atau batik eksperimen. Apa manfaat ekstrakurikuler ini, Pak? Yang jelas melatih anak-anak supaya kreatif, ya khususnya mungkin di bidang proses desain batik, kemudian proses pewarnaan batik atau proses-proses yang lain. Oh. Prestasi apa sajakah yang telah diraih Ekstra ini, Pak? Juara 2 motif batik tingkat Kabupaten Pemalang. Sungguh luar biasa. Berapa jumlah siswa yang mengikuti Ekstra batik ini, Pak? Sementara ini masih diikuti baru sekitar 30 anak, baik itu kelas 7 dan kelas 8. Ya, ini adalah hasil karya anak-anak ya tentang mural batik. Ya, sebenarnya sangat simpel sekali, hanya proses pewarnaan 2 warna, tapi biar tembok ini menjadi menarik dan motifnya dari anak-anak semua. Ini baik perempuan atau laki-laki, semuanya adalah proses pembuatan mural yang bermotif batik. Selanjutnya kita ke ekstrakurikuler komputer. Mari kita lihat bersama. Domainnya kom. Karena ini sudah di-upload, sudah di-hosting dengan hosting gratisan. Sebenarnya kalau sekolah itu extensionnya apa? Kelas 9 sudah pernah saya kasih tahu. SMP 20sari.id karena untuk pendidikan atau sekolah di Indonesia. Ya, permisi Pak. Boleh mewawancarai sedikit Pak? Oh iya, boleh, silakan. Apa tujuan Bapak dengan adanya ekstrakurikuler komputer? Oh iya, kalau melihat secara keseluruhan saja ya, saya punya prinsip siswa-siswi di SMP 20sari ini harus melek IT. Jadi apapun caranya saya harus berusaha supaya anak-anak nanti bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya, contoh ini saya buat eskul ini berisi tentang pertemuan hari ini kebetulan membahas tentang blog. Jadi saya berusaha bagaimana supaya anak-anak supaya tahu tidak hanya sekedar menikmati tapi juga menciptakan sebuah blog itu sebenarnya hal yang mudah lah. Ini karena tidak diajarkan, saya yakin anak-anak juga tidak bisa. Ini adalah ekstrakurikuler English Club yang dilaksanakan di luar ruangan atau disebut dengan outdoor yang dibimbing oleh Mr. Izzuddin. Ya, kita biasa mengadakan seperti ini 1 minggu 1 kali, biasanya hari Kamis. Biasa kita laksanakan di luar kelas, di dalam kelas ya biar kondisinya tidak menjenuhkan seperti itu. Kita lihat saja apa yang kita lakukan di sini seperti itu. Ini Mas. Oke, ya kalau kalian mau menanyakan sama temennya ya tentang keluarganya ya, kalian boleh menggunakan this statement ya. Oke. Ya. Diawali dengan kata-kata good. Ya, repeat after me. Good ya. Ini berasal dari verb pertamanya adalah can ya, can. Tapi kalau nanya sama temennya, kita usahakan menggunakan
kata kerja ketiga biar sopan ya. Jadi could you tell me about your family please? Could you tell me about your family please? Ya, repeat after me please. Could you tell me about your family, please? Okay, good. Ya. Then please one of you ya, Sophie. Okay, come here please, Sophie. Ya. Okay, stand up here please. And then Firda. Okay, come here please, Firda. Ya. Oke. Yang lainnya bisa melihat teman kalian ya, ini bagaimana teman kalian mencoba ya conversation tentang keluarga mereka. Ya, nanti kalian bisa bergantian. Seperti itu ya. Hey Sophie, good morning. Hi Firda, good morning. Could you tell me about your family, please? My father is a teacher and my mother is a doctor. Oh, that's interesting. Do you have any brother or sister? Yes, I have a brother and a sister. And how about you, Fair? Tell me about your parents. Well, my father is a police and my mother is a nurse and I have a sister. Wow, what does she do? Well, my sister manage a boutique. Okay, thank you. Ya, okay, good. Ya, ya. Okay. Could you please tell me about your family? And then, do you have any brother or sister? Ya. Tadi yang terakhir, tadi belum saya kasih ya. Tadi teman kalian sudah pinter menanyakan yang aktivitasnya apa ya. Ya, what does she do? What does she do? Apa yang dia lakukan atau aktivitasnya apa ya? Tadi teman kamu menjawab manage a boutique. Jadi mempunyai butik seperti itu. Oke? Ya, itulah gambarannya tadi yang kita lakukan ya. Kita mencoba speaking English ya, practice English ya, karena dengan eskul ini apa yang diajari di kelas ya, kita praktekkan seperti itu ya. Kita tadi seperti yang tadi kita lihat itu sedang menanyakan keluarga, menanyakan apa pekerjaannya, menanyakan kegiatannya apa seperti itu. Nah, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi Ibu. Ini ramai-ramai sedang apa ya? Ini lagi berdiskusi. Kita ekstrakir ada kegiatan. Pada momen kali ini kegiatannya apa Bu? Kegiatan kali ini kita mencoba membuat film dokumenter, yaitu tentang profil SMP Negeri 20 Sari. Kemudian bisa diceritakan Ibu apa saja kegiatan yang ada di ekstrakurikuler KIR ini? Oke, ekstrakurikuler KIR itu sebenarnya bergerak di bidang penelitian, ya. Di antaranya kita sudah pernah membuat beberapa penelitian. Yang pertama kita dulu tahun 2010 kita meneliti tentang astiri tumbuhan, ya. Itu berarti tumbuhan yang diteliti dicari kandungannya apa, begitu ya. Kemudian yang kedua itu mencoba untuk membuat itu ya daun cengkeh, penyulingan daun cengkeh. Kemudian untuk yang lain-lain ya ada yang terakhir kemarin yang baru kita teliti ya. Judulnya yaitu pembuatan batu bata dengan campuran kotoran kuda ya. Kemudian yang kedua pembuatan batu bata dengan campuran oli bekas ya. Itu yang baru saja kemarin kita kirimkan. Kita selain penelitian, kita ada membuat momen-momen biar kita itu semangat ya. Kita sudah beberapa kali membuat film ya. Di antaranya yang pertama ini ada kaos kaki ya. Kita sudah sebarkan ke beberapa sekolah. Kemudian ada asa di bawah kaki selamat. Kemudian ada ulangan dan yang sedang kita sekarang laksanakan adalah membuat buletin ya. Buletin yaitu buletin Esperosas terbitannya satu bulan sekali ya. Dan terakhir ini kita sedang mencoba membuat film dokumenter tapi dengan melibatkan banyak komponen sekolah ya, di antara Bapak Ibu guru yang lain dan siswa-siswa yang ada di SMP gitu. Ada yang ada di sekolah gitu. Ya, silakan. Ya teman-teman, itulah tadi penasaran kita sudah terbuka karena tadi kita sudah tanya-tanya
bersama pembina CARE tadi. Baiklah, sekarang kita ke ekstrakurikuler berikutnya. Sampai jumpa, see you.
Kamut, tetap piara. Ya, dituliskan ya. Nanti kalau sudah siap ditambahkan link ya. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing oleh Ibu Rosa Helena SPD. Apa tujuan diadakannya ekstrakurikuler mading? Ekstrakurikuler mading diadakan salah satu tujuannya untuk menumbuhkan bakat menulis dan membaca bagi siswa-siswa di sini. Terus yang kedua juga sebagai aspirasi untuk mengembangkan bakat mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلا شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya berdiri di sini hanya ingin memberitahukan dan hanya ingin mengingatkan betapa pentingnya belajar ilmu. Karena manusia zaman sekarang identik dengan yang namanya ilmu. Maka dari itu, carilah ilmu, walaupun ilmu itu jauh dari diri kita, jauh dari negeri kita, kita wajib mencarinya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin, inna faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Yang artinya demikian, tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim, laki-laki maupun perempuan. What is birrul walidain? Apakah yang disebut birrul walidain? Ayo, siapa yang tahu? Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan menyadari keberadaan kita di dunia ini karena cinta dan kasih sayang mereka. Apa sih tujuan Ibu dengan adanya ekstrakurikuler Rohis? Ya, tujuannya adalah untuk menambah wawasan keislaman bagi mereka. Di samping mereka itu berusaha belajar membaca Al-Quran dengan benar, tapi juga mereka ada kajian Islam, sekaligus mereka juga berlatih bagaimana mereka berdakwah. Sehingga kalau harapan kami ketika mereka lulus, mereka punya bekal. Memang anak-anak kita didik di samping kajian Islam agar supaya mereka
bisa mempraktekkan di masyarakat, terutama seperti membaca Al-Quran, biar tajwidnya betul, kemudian fasihnya betul. Di samping itu tadi ada penyampaian dari teman-teman, ya, anak-anak kita, ya, Mas Aldi dan Mbak Novi, ya, itu semata-mata untuk memotivasi teman-teman di sini yang belum masuk ke Rohis agar supaya giat masuk ke Rohis. Itu saja, terima kasih. Apa sih gambaran kalian setelah kalian itu lulus SMP nanti? Gambaran saya setelah lulus SMP nanti saya mau melanjutkan ke SMA. Bagus. Saya juga sama. Kalau saya mau melanjutkannya ke SMK. Kalau saya sama kayak mereka berdua, insya Allah mau melanjutkan ke SMA. Kalau saya sependapat sama mereka bertiga ingin melanjutkan ke SMA. Kalau saya masih bingung antara mau milih ke SMA atau SMK. Kalau saya sama dengan Katika ingin melanjutkan ke SMK. Bagus pilihan kalian. Terus apa saja sih persiapan kalian untuk masuk ke dalam SMK atau SMA? Persiapan saya belajar yang sangat matang biar saya dapat lulus dengan hasil yang tinggi dan masuk ke sekolah SMP. Oke. Kalau pendapat saya tidak hanya belajar dengan giat, tapi diikutsertakan berdoa dan usaha agar diberi kemudahan dan kelancaran saat kita mengerjakan. Ya, begini Pak, Bu. Tadi kelihatannya seperti habis ada diskusi di sini. Itu apa ya? Mendiskusikan apa? Temanya apa? Tadi yang dilaksanakan anak-anak namanya bimbingan kelompok. Ya, fungsi dari bimbingan kelompok itu agar anak-anak mendapat informasi melalui teman sebayanya. Kemudian apa ya? Manfaat dari diskusi ini untuk kelas 9 ini, apakah untuk manfaatnya di sendiri atau ya buat semua kelompoknya? Ya, manfaatnya agar anak-anak itu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui teman sebayanya. Tadi yang dibahas di sini itu tentang persiapan anak-anak setelah lulus SMP akan masuk ke SMA atau SMK. Kemudian apakah diskusi ini dilakukan sebagai diskusi rutinitas yang biasa dilakukan di SMP Negeri 20 Sari ini, atau hanya beberapa saat saja saat memang diperlukan? Bisa boleh Bapak yang menjawab? Ya, kalau bimbingan kelompok itu rutin ya, tidak hanya untuk penelusuran tadi yang tadi dijelaskan sama Bu Mei dan Bu Gigi, tetapi banyak persoalan-persoalan kelompok, contohnya seperti bagaimana supaya belajar dengan baik, bagaimana dengan nanti diskusi supaya pergaulan dengan sosial bagaimana dan lain sebagainya. Banyak sekali bimbingan. Bagian mukanya dulu. Jika mukanya itu terlihat merah, berarti kondisinya darah itu mengumpat di sini. Yang perlu dilakukan adalah kamu menyangga bagian kaki. Ya, kamu terkecoh ya. Ya. Berikan. Yang pucat adalah bagian sini, maka yang disanggah adalah bagian kaki. Ya. Seperti biasanya, ya. Ketika hitung. 1, 2, itu 1, 2, 3. Nah, masukkan ke dada. Ya, ready. 1, 2, 3. Letakkan korbannya. Badannya ke depan. 1, 2, 3. Ya. Putar, letakkan di sini. Jadi guys, korban sudah mulai siuman dan dia mengandung mual-mual, kemudian dimiringkan agar cairan yang akan digunakan itu tidak mengotori baju atau apapun yang dikenakan.
kembali lagi bersama saya. Sekarang saya sudah bersama pembina dari ekstrakurikuler sepak bola, Bapak Ari. Program apa aja sih yang ada di ekstrakurikuler sepak bola ini, atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di ekskul ini? Yang pertama, kita jelas ekskul itu pendukung untuk sekolah. Kemudian kita latihan. Yang pertama kita latihan hari Selasa sama hari Kamis. Tujuannya program kita pertama untuk anak agar bisa bermain sepak bola dengan baik, olahraga tentunya. Kemudian kita ada program untuk Popda. Jadi kita nanti berlatih biar anak-anak bisa terjaring dalam pelatihan kabupaten atau daerah agar kita bisa masuk, anak-anaknya bisa mewakili ke situ. Kemudian yang kedua, kita bisa bermain sparring antar SMP lain biar kita punya nama, kita punya eskul sepak bola atau eskul futsal yang lebih baik. Kemudian apa sih harapan Bapak dengan adanya ekstrakurikuler sepak bola ini? Ya, jelas harapan kita biar SMP 20 Sari punya anak-anak sepak bola atau anak-anak futsal yang bagus, yang baik agar bisa mewakili SMP 20 Sari di jenjang atau di tingkat kabupaten maupun provinsi itu lebih baik. Ini adalah ekstrakurikuler silat SMP Negeri 20 Sari. Berapa prestasi yang diraih dari kegiatan pencaksilat Espero? Banyak, termasuk lomba Popda juara 1, terus Kejurnas juara 2, Karisidenan juara 2, terus yang sekarang mau lomba apa? Karisidenan. Harapannya bagaimana untuk kegiatan pencaksilat Espero? Harapannya ya ingin menjadi yang lebih baik dan meningkatkan kedisiplinan. Terus
kita ke ruang perpustakaan. Ayo. Dalam satu hari ada berapa pengunjung perpustakaan? Ya, untuk pengunjung di sini berarti kira-kira lebih dari 60 anak yang masuk dalam satu hari. Apa tujuan SMP 20 Sari mengadakan perpustakaan seperti ini? Untuk tujuan sendiri berarti perpustakaan itu penting untuk sekolah ya, karena di sini perpustakaan itu untuk membantu guru dalam memberi pelajaran pada anak. Dan yang lebih lagi berarti di perpustakaan ini kan terkumpul buku-buku dari buku cerita sampai buku pelajaran yang ada, berarti untuk menunjang pembelajaran yang ada di SMP kita, seperti itu. Oh ya, silakan ambil ya. Ya, beginilah kondisi dari ruang guru di SMP Negeri 20 Sari atau yang biasa kita sebut dengan SPRO. Dengan kami telah mengajak Anda untuk melihat lebih jelas tentang SMP Negeri 20 Sari, mulai dari ekstrakurikuler, kegiatan belajar mengajar, lingkungan di lokasi SMP Negeri 20 Sari, sarana dan prasarana di SMP Negeri 20 Sari. Sekarang waktunya kita pamit. Semoga kita bertemu lagi di sesi acara SPRO selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus dengan kekasihmu, tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Ku kan selalu di sini untuk menunggu. Cinta itu ku berharap kau kelak kan cintai aku, saat kau telah tak bersama kekasihmu. Kulakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang namun bimbang, ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang namun bimbang, dan kau sudah ada yang punya. Ku tetap menunggu.